Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan ini hari Selasa ini cukup hiruk-pikuk ini ya, Mbak Agi ya. Seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol bersama rekan saya Agi Beta. Nah, saya Hersubun Arif. Nggak usah kenalin lagi, Mbak, biar saya kenalin aja. Karena orang udah kenal Oke. sama Mbak Agi. Ya, udah nggak sabar kita mau nggak berbagi ini soal tentu saja ada Mhm. kasusnya Pak Pak Mhm. Jokowi yang diperiksa. Ya, kalau Pak Jokowi ya sebenarnya anti klimaks ya diperiksanya di Barreskrim karena Betul. terkesan itu ya formalitas saja. Sementara yang paling ramai tentu saja kaitannya dengan Budi Ari ya, judol ya. Ini orangnya Pak Jokowi yang namanya dikait-kaitkan dengan judol, dan yang menarik kemudian dia menuding Budi Gunawan, mantan kepala BIN yang sekarang jadi Menko Polhukam, dan PDIP kata dia yang kerja ini punya gawe membuat Mhm. framing ini jadi rame, katanya itu nggak ada di dalam BAP-nya. Tapi semua media menulis itu dan itu mengutip dari BAP kok kalau saya baca Mbak, media-media itu. Jadi ya bukan bukan framing, ini memang fakta persidangan seperti yang kita sebut kemarin itu. Tapi bahwa kemudian Budi Ari menuding Menko Polhukam, bukan Polhukam ya sekarang, Menko Polkam ya sekarang namanya ya. Ya. Terus kemudian juga PDIP ini tentu menarik, apalagi Pak Jokowi ketika ditanya soal itu oleh wartawan hari ini di Barreskrim Mabes Polri, dia nggak mau bilang bahwa ini fokus ijazah saja gitu ya. Mungkin Pak Jokowi ngerasa kurang banyak ditanya oleh oleh polisi, cuma 22 pertanyaan dan cuma 1 jam, jadi dia minta wartawan nanyanya lebih banyak, kira-kira gitu mungkin Mbak Agi. Iya, iya. Memang ini menarik sekali ya, Mas Sersu. Jadi kalau seandainya Budi Ari tadi mengatakan bahwa itu tidak ada dalam persidangan dan tidak menjadi fakta persidangan, ya itu lucu sekali. Kita coba melihat apa yang dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung begitu ya, Harli Siregar. Dia mengatakan seperti ini, saya kutip saja ya secara letterlux, bahwa majelis hakim dalam mengadili dan memeriksa berkas perkara itu berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan itu disusun oleh jaksa penuntut umum berdasarkan berkas perkara dan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara. Nah, berkas perkara itu sendiri disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidikan. Jadi artinya berkas perkara berasal dari penyidikan. Dalam hal ini berkas perkara dan bukti-bukti itu diperoleh dari penyidikan di kepolisian. Jadi artinya memang kepolisian sudah mengambil, kan kita tahu ini ranahnya kepolisian ketika itu ditangkap. Kemudian kita juga pernah memberitakan soal apa saja berapa nilai rupiah yang di apa uang tunai yang kemudian disita, kemudian dolar Singapura yang disita, kemudian dalam bentuk bahkan dalam bentuk perhiasan dan bentuk apa dan sebagainya itu banyak sekali Mas Hersu, dan nilainya itu miliaran, dan itulah yang apa fakta yang ada di kepolisian kemudian diambil oleh kejaksaan, kan kita tahu dari kepolisian dilimpahkan kepada kejaksaan dan sebagainya, kemudian ditulis menjadi surat dakwaan. Jadi berdasarkan Ya. itu semua, ya itu semua dan berdasarkan BAP dari para terdakwa itu, kan sekarang terdakwanya ada 4, semuanya berdasarkan dari pernyataan mereka sendiri, dari para terdakwa, dan mereka adalah ada yang bekerja di Kominfo, ada juga yang di luar seperti Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Tomang atau Tony Jul itu mereka dia tidak bekerja di Komdiji begitu dulu Kominfo, tapi kan dia orang yang justru berperan besar begitu, orang yang mengenal Budi Ari yang ketika itu menjadi menteri begitu dan orang dekat, ya memang dia ini semacam apa ya, pemain lah, pemain politik, karena fotonya dengan Pak Jokowi, ada fotonya dengan menteri-menteri perhubungan, ada fotonya dengan Elek menteri-menteri dengan yang lain Elek juga Juben, ada. kan dengan Elek Yoben itu kan dia itu Betul, dan betul. menteri-menteri gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu kasusnya jadi menarik, Mbak. Benar Mm-mm. seperti Anda katakan tadi, ini adalah kan biasanya dari dia di BAP, kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan kalau belum dianggap lengkap di P19, Mm-mm. itu kalau kemudian sudah lengkap itu P21 kan begitu. Betul. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kemudian Budi Ari tidak ada dalam dalam berkas itu? Karena saya tahu Budi Ari diperiksa pada tanggal 19 Desember, seingat saya ya, kalau nggak Betul. salah ya, diperiksa. Mm-mm. Dan di situ disebutkan, dijelaskan kan harusnya polisi mendalami soal itu kan gitu ya. Dan juga Mm-mm. pertanyaan berikutnya, kenapa jaksa juga nggak mempersoalkan itu? Loh, ini ada pengakuan begini kok ini nggak di follow upin. Nah, itu jadi menarik juga itu penjelasan Harli tadi, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Karena memang Budi Ari ini orang yang sudah diperiksa karena memang orang Hmm. yang berkaitan. Dia Hmm. kan berusaha untuk tidak mengenal orang-orang tersebut, kan Mas Erso. Mengaku tidak Itu karena mengenal.
Iya, bukan. mengaku Hmm, tidak mengenal. Itu kan hmm, usahanya ya, namanya hmm, orang usaha kan hmm, boleh saja. Tapi hmm, kan fakta-fakta mengatakan lain begitu. hmm, Bahkan ini saya lihat di Republika ya, berita dari Republika mengatakan kepada Republika, Budi Aris Setiadi mengirimkan 4 foto tangkapan layar percakapan. hmm, Isinya membahas dakwaan yang menyeret namanya ke dalam pusaran kasus ini. hmm, Ini salah satunya seperti ini. Saya bacakan saja ya tangkapan layar tersebut. Jadi Budi Ari berbicara dengan orang lain, Mas Ersu. hmm, hmm, Dan disinyalir orang ini berjenis kelamin laki-laki. Dan hmm, orang tersebut yang berbicara kepada Tony Apriliantoni atau Zulkarnain Apriliantoni di penjara yang saat ini dia sedang di penjara di Cipinang. hmm, Dia mengatakan tulisannya seperti ini. Ini framing. Saya sudah bicara langsung dengan Tony Jul, dalam kurung Zulkarnain Apriliantoni di Rutan Cipinang. Dia menyatakan bahwa bersumpah bahwa Budi Ari tidak menerima uang judi online sama sekali. hmm, hmm. Ini kan apa ya usaha lah ya. Cuman Ya, ini dan menarik orang Bang. ketiga berarti kan artinya bukan Betul, bukan langsung juga karena di apa bukan masih di langsung. Vatikan ya Budi Ari ini sekarang ya. Iya, saya tidak tahu apakah dia sudah kembali atau tidak Hmm, ya. Tapi hmm, ketika ada sidang ini dan kemudian mencuat hmm, sidang terhadap 4 terdakwa ini, kemudian ini mencuat, dia kan sedang bertugas ke Vatikan ya, hmm. datang kepada mendatangi Sebagai ditugasi utusan, Pak Mbak. Prabowo Ya, lah ya, begitu diutus ya untuk untuk menghadiri pelantikan Paus, ya Paus yang baru ya. pelantikan paus. Nah, Hmm, terus kemudian yang kedua ini screenshotnya seperti ini. Munculnya nama itu bukan berasal dari BAP Tony Jul. hmm, Pembicaraan terakhir dengan Tony selama kurang lebih 1,5 jam tadi malam. hmm, Loh kok bisa? hmm, Orang yang ada di Rutan Cipinang malam-malam hmm. berbicara dengan seseorang ini yang Pengalaman merupakan saya kalau menjenguk seorang tahanan itu gitu ya, biasanya ada batas waktunya dan pasti itu ada hari-hari tertentu jam dan jam kerja. Dan biasanya kalau udah lewat betul. waktu langsung melotot itu petugas apa penjaganya gitu ya. Jadi malam-malam ini Iya, rupanya 1,5 jam lagi ya. Ah, malam-malam, tapi tidak nah, dijelaskan apakah by phone ataukah datang secara fisik. ah. Saya By lanjutkan phone ya. juga persoalan, Mbak. Jangan kalau Tak by phone juga. persoalan. Oke, 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 Jadi lanjut. ini malah Hmm, justru hmm, menelanjangi dirinya sendiri ini Budi Arya bahwa temannya yang memberikan informasi kepadanya melakukan sesuatu ini yang tidak sesuai SOP ya. Dan kemudian dilanjutkan pembicaraan terakhir dengan Tony selama kurang lebih 1,5 jam tadi malam, dia tetap berpegang pada fakta bahwa tidak pernah ada satupun dari mereka yang terlibat menyerahkan uang ke Budi Ari. Kemudian Budi Ari menjawab, siap, terima kasih Pak, katanya. hmm, Jadi ini terlihat ya Budi Ari berusaha betul bahwa dia mencari fakta-fakta baru, begitu menghadirkan fakta-fakta baru bahwa para terdakwa ini sebetulnya tidak sesuai dengan surat dakwaan dari hmm, jaksa yang dibacakan di pengadilan. hmm, Nah, hmm, ini apakah tidak sesuai dengan BAP atau bagaimana? Kan BAP sudah ditandatangani oleh para terdakwa, begitu. hmm, Ya, hmm, nanti memang akan ada jawaban dari para terdakwa sesudah selesai dari pembacaan surat dakwaan tersebut. Kita masih menantikan itu mungkin pekan ini ya. Biasanya hmm, 1 pekan akan ada lagi sidang begitu. Tapi dari sini kita bisa melihat ini sudah terpojok betul sebetulnya Budi Ari Mas Hersu. Dan apalagi kalau kita melihat komentar-komentar dari para pengamat gitu, pengamat hukum pidana begitu dari berbagai universitas. Walaupun saya tidak hafal namanya, tapi saya membaca mungkin nanti bisa Mas editor ini memperlihatkan pernyataan mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa ini jangan sampai lepas yang seperti ini, karena seringkali para pejabat, para menteri ini namanya hadir di persidangan, disebut dalam persidangan, tapi tidak diteruskan, hmm, dan hmm, jaksa tidak berhasil menghadirkan mereka di dalam forum persidangan. Taruhlah misalnya nama Dito, nama Menteri Olahraga, walaupun akhirnya dia berhasil dihadirkan, tapi ya begitu saja, begitu tidak berani untuk menelusuri lebih lanjut gitu. Kita tahu posisinya kan, backingnya apa dan sebagainya. Begitu juga ketika nama menteri yang lain diperiksa memang oleh Kejaksaan Agung, misalnya nama Menteri Airlangga Hartarto ketika itu pas zaman Pak Jokowi menjadi presiden ya, kemudian nama Zulhas misalnya, dan kemudian juga diperiksa. Tapi kan sekarang jadi semacam kalau di zaman Pak Jokowi menjadi semacam sandera ya itu pemeriksaan itu. Eh, Mereka bahkan diperiksa selama berjam-jam loh.
ada puluhan pertanyaan dan kemudian misalnya kepada Erlangga Hartarto saja, seingat saya sekitar 9 jam atau lebih begitu pemeriksaannya. Jadi cukup lama begitu. Beda ya dengan pemeriksaan Pak Jokowi hari ini yang 22 pertanyaan tapi hanya 1 jam, itu beda. Ini pemeriksaan kasus Ah, korupsi yang sangat ya. serius ketika itu soal minyak goreng, soal kelapa sawit begitu ya. Tapi ternyata ya nggak kena juga begitu. Iya, iya, jadi ini kalau mau bantah, apalagi kan itu jelas tadi apa Harley yang Anda bacakan tadi itu jelas, ya itu memang memang BAP apa dakwaan jaksa yang diambil dari BAP begitu. Ini pun seperti yang saya singgung tadi ada keanehan-keanehan ya kalau itu memang BAP-nya seperti itu harusnya ya sejak awal polisi juga menindaklanjuti itu gitu ya. Kan sudah memeriksa Budi Ari dan sebagainya. Kalau kan bagiannya terbesar, masa kemudian nggak ditindak itu kan aneh juga kan gitu. Dan kemudian jaksa juga kok aneh, ada kan jaksa itu tugasnya mensupervisi dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kemudian kan yang harus mempertahankan di pengadilan itu kejaksaan. Kalau dia kemudian itu bolong konstruksi hukumnya, mestinya jaksa itu mengembalikan. Dia tanya dong, kenapa ini kok nggak ini bagian 50% kenapa nggak sekalian masuk sebagai salah satu tersangka? Ini juga satu keanehan juga gitu loh Mbak Agi, bahwa kemudian itu dimunculkan oleh jaksa. Menurut saya itu juga menarik juga, itu sebagai clue juga gitu. Nah, kan mungkin saja mereka menghadapi tekanan dan kalau kemudian rame tekanan dari publik, nah mereka bisa bertindak kan atas justifikasi karena publik mempersoalkan itu gitu. Mhm. Iya, 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 betul Mas Ersu. Ini memang perkembangannya menjadi makin lebar ya, makin melebar. Apalagi ini ada berita begitu Mas Ersu. Mm, Eh, yang memberitakan pertama ini adalah ratastv.co ya, dan mm, kemudian ini juga muncul di media Monitor Indonesia. Di sini diberitakan bahwa Budi Ari ini kemudian eh, menuduh lah begitu ya, mm, menuduh atau menyebut nama mm. dari Menko Polkam begitu Kan? Budi Gunawan dan juga PDIP sebagai orang atau sebagai pihak begitu Yang yang memframing ya. memframing Hmm, kemunculan namanya di dalam kasus ini begitu. hmm, Nah, coba saya bacakan saja di sini Budi Ari begitu dalam. Nah, ini surat dakwaannya. Nah, 4 terdakwa itu adalah yang pertama Zulkarnain Apriliantoni, ini yang teman-teman bisa menggoogling lagi nama tersebut. Ini disebut juga Tony Tomang. Seperti kata Mas Hersu tadi, ini memang orang ini beredar di mana-mana lah begitu ya, di partai ini, di partai itu, di pejabat ini, di pejabat itu, begitu. hmm, Seperti misalnya di Ben Elek Yoben, kita tahu di Ben Elek hmm, Yoben itu ada Ibu Sri Mulyani, kemudian di situ ada Menteri PUPR ketika itu ya, Basuki, terus kemudian ada banyak lah. Itu kan memang band yang berisi anggota kabinet. Dan hmm, ada foto Tony Tomang ini bersama dengan hmm, mereka, yang artinya mereka pun mengenal, tidak mungkin dia hadir di hmm, tempat tersebut tanpa hmm, menteri-menteri tersebut juga mengenal begitu. hmm, Dan kemudian yang kedua itu terdakwa kedua Adi Kismanto yang kita tahu ini dimasukkan ke dalam Komdiji, dia tidak memiliki ijazah S1 tetapi memiliki keahlian IT yang tadinya tidak lulus pada penerimaan seleksi ya. pegawai Hmm, di Kominfo, tapi kemudian atas atensi, istilah yang sangat halus nih. hmm, Artinya ada orang dalam, ada orang yang mempersilahkan walaupun nggak punya ijazah, tapi hmm, kamu mampu, silahkan masuk. Ya, akhirnya dia masuk menjadi pegawai Kominfo begitu atas atensi dari Budi Ari ketika itu menjadi menteri. Bayangkan, menteri memberikan atensi loh kepada seseorang begitu. Dan kemudian yang ketiga Alwin Jabarti Kemas begitu, dan yang terdakwa keempat adalah Muhrijan alias Agus. Muhrijan ini mungkin Mas Hersu bisa memberikan Ini menarik ini ceritanya. karena dari profilnya itu kan mereka mereka ini semua ya bukan orang pegawai Komdiji sebenarnya orang luar semua kan hitungannya termasuk Mhm. Ali Jabar Kemas tadi Jabar di Kemas juga semua bukan orang Kominfo yang pertama ini kloternya itu. Nah, Anda tadi kalau menyinggung Muhrijan ini lebih menarik lagi karena dia ini yang tadinya disebut-sebut mengaku sebagai staf dari seorang staf apa ya staf ahli atau siapa kita atau pokoknya dia utusan lah utusan seorang pejabat di Kominfo gitu. Tapi kalau saya baca tadi itu profilnya katanya dia ini sebenarnya makelar gitu ya makelar yang kemudian dia mengetahui ada permainan ini mengamankan judi online itu dan kemudian dia mengancam kalau nggak diberi komisi dia akan
membuka laporan ini ke Kominfo pada waktu itu gitu. Tapi kemudian dia ternyata dilibatkan dan dia jadi maklar, justru malah dia yang menjadi perantara antara pemilik situs itu dengan tim ini, dan duitnya miliaran Mbak. Itu yang sekarang kan istrinya itu yang ditampilkan di persidangan yang lagi rame, namanya istrinya Darmawati itu, bagaimana dia tadinya tinggal di rumah kontrakan di daerah Mm-mm. Tangerang Selatan sana gitu, kemudian sekarang gaya hidupnya itu semuanya branded, tasnya branded, apa mobilnya juga mewah, mobilnya yang paling jelek itu Fortuner Mbak Agi. Dia punya pakai Mm. Lexus, pakai BMW seri 7 dan sebagainya gitu, dan ketika kemudian ada penggerebekan itu ditangkap, dia coba menarik duit sampai 2 miliar dari bank, kemudian juga barang harta benda dia lain juga diamankan, itu tadinya dititipkan tempat temannya karena teman suaminya itu, kemudian suami temannya itu nggak mau nampung itu, kemudian dia karena teman teman dia ini adalah maklar properti, agen properti, kemudian nawarkan nawarkan apartemen gitu di daerah Bintaro kalau tidak salah, yang kemudian barang-barang duit dia dan barang-barang mewah dia itu semua ditaruh di situ gitu. Nah itu ya, ini memang gila banget ya, memang ini duit duit seperti ini. Kenapa mesti larinya, kalau perempuan larinya ke tas-tas branded gitu sih Mbak Agi ya? Iya, iya, karena kan itu memang gaya hidup sosialitas seperti itu. Oh, ya ya. Dan dengan sekarang Kalau kalau media foto terus sosial. tangannya begini ya Mbak ya. Foto tangannya Iya, iya. begini. Kalau foto harus begitu. Kakinya agak disilangkan, nggak Iya, diangkat iya, begitu ya. iya, 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 iya. ya. Memang itu apa tanda bahwa seseorang itu sukses, begitulah ya Mas Sukses Yaitu. gitu ya. Kalau iya bagi mereka, mungkin kesuksesan bagi orang kan berbeda-beda begitu ya. Kalau bagi saya sukses adalah ketika orang mempercayai saya begitu. Tapi orang iya umumnya wanita begitu ya, apalagi yang bergelimang materi, mereka kemudian membaluri tubuhnya dengan berbagai macam tas branded, sepatu branded, jam tangan branded, apa dan sebagainya yang harganya tidak wajar. Banyak kok yang branded tapi harganya wajar, tapi ini dengan harga yang tidak wajar, yang tidak mungkin kalau tahun yang lalu dia tidak memiliki apa-apa, kemudian tahun berikutnya dia membeli segala macam yang harganya itu sampai miliaran, orang tentu bertanya-tanya. Tapi ya itulah karma dari harta haram atau duit haram itu membuat orang kalap ya. Mereka tidak bisa berpikir jernih sehingga mereka kemudian membeli segala sesuatu yang mereka tidak berpikir orang akan curiga begitu. Dan harta haram itu pasti akan lepas dari kita. Nggak mungkin harta haram itu akan menetap. Jadi Ya, di sini saya kembali kepada Budi Ari jadi ya. menuding Budi Gunawan Hmm. dan PDIP itu Mas Hersu. Ada Jadi jawaban nggak dari PDIP itu Mbak? ada Oh, ada. jawaban dari PDIP, Hmm. dari Guntur Romli yang jadi Hmm. jubir ya. Nanti kita Hmm. kita lihat bagaimana jawabannya. Jadi Budi Ari ini mengatakan bahwa Budi Gunawan atau dia sebut BG dan PDI adalah otak yang memframing dirinya terlibat dalam judi online, Hmm. begitu. Nah, Budi Ari ini Sabtu malam 17 Mei 2025 ini menyatakan tidak terima dengan judul pemberitaan dari media ini bahwa buset. Ternyata Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi Hmm. online 50%. Hmm. Nah, itu yang diprotes biasa kan Hmm. kalau ada judul atau apa yang tidak sesuai begitu kemudian ada protes dari pihak yang diberitakan. Hmm. Itu fitnah, framing. Itu si Tony, nama panggilan untuk Zulkarnain itu, Aprilian Tony, ditekan oleh PDI Perjuangan. Hmm. Kata kata apa namanya Budi Ari ini kepada jurnalis dari Ratas tersebut. Ini kita mengutip dari Ratas ya Mas Hersu. Hmm. Dan kemudian menurut Budi Ari judul berita tersebut sangat menyudutkan. Judulnya kalian itu, saya minta jatah pengamanan judi online 50% itu fitnah. Framing, saya tahu Tony ditekan untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta, itu datanya Tony. Memang Budi Ari ini mengatakan, Tony mengatakan seperti itu adalah untuk menutupi Hmm. nama lain gitu katanya. Nama lain itu siapa? Sampai Hmm. sekarang kita masih dan tidak disebutkan, kita masih tidak tahu. Kemudian Budi Ari ini saat ditanya kenapa PDIP ini yang dituding, apakah karena PDIP dendam dengan Jokowi dan karena dia adalah orangnya Jokowi, Budi mengatakan dengan kesal, nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang, cuma jengkel saja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja. Maksudnya judul terhadap pemberitaan itu masih tidak berubah. Hmm. Eh, Soal apakah dirinya tidak riskan menuding Menko Polhukam Budi Gunawan Hmm. kalau tidak mempunyai bukti-bukti kuat. Nah, Budi Ari ini mengatakan, nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP. Dikekeh betul bahwa ini PDIP yang jadi pelakunya. Hmm.
Jangan dia juga minta kepada pihak-pihak lain gitu, jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong, jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua. Hmm, Kenapa mesti Budi Ari katanya? Kenapa tidak kalian tulis semua yang terlibat itu kader PDIP semua? Itu hmm, fakta loh, bukan katanya-katanya. hmm, Fakta dari mana sampai sekarang belum belum disebutkan itu Mas Hersu, hmm, dari hmm, mana hmm, fakta bahwa itu dari PDIP, kecuali kita tahu bahwa memang ketika Pilpres kemarin saling hmm. berseberangan apa dan sebagainya, dan sebetulnya Budi Ari ini adalah dulu kader PDIP Ada karena dia PDIP juga ya. pernah menjadi pejabat PDIP juga. Nah, ini Oke. Budi Ari menjadi wakil ketua DPD PDIP DKI Jakarta di era Agung Imam Sumanto itu menjadi ketuanya ya. Hmm, Eh, saya yakin kamu 100% saya tidak terlibat. Nah, ini kemudian jawaban dari PDIP. hmm, Eh, Kata ini yang mengatakan adalah Guntur Romli. Guntur Romli ini adalah dikenal sebagai jubir dari PDIP. Dia mengatakan kalau benar dia Budi Ari menyatakan hal itu berarti fitnah. Karena informasi 50% yang dia dapat jatah kan dari dakwaan resmi jaksa. hmm, Itu hmm, yang muncul di publik begitu. Jadi jawaban dari PDIP ya seperti itu, bahwa itu adalah hmm, fakta persidangan dan itu muncul ya. dari hasil penyidikan. Hmm, ya, iya, iya. Ini makin menarik ya. Nanti kita kita pantau terus kelanjutannya ya. Tapi saya kira ini kalau kan bukan kalau memang ya memang itu fakta di persidangan, semua media juga mengutip itu dari fakta persidangan kan Mbak Agi ya, bukan framing Betul, ya. betul. Jadi Mhm. tidak framing seperti itu. Tentu jadi pertanyaan mengapa nama Budi Ari nggak disebut, nggak diproses, kenapa hanya Mhm. mereka-mereka yang diproses, itu kan jadi orang kan kemudian mengait-ngaitkan dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri hari ini ketika ditanya wartawan dia minta jangan, pokoknya hari ini fokus ke soal ijazah, dia nggak mau ditanya soal judol gitu. Karena judol Iya, ini memang mau nggak mau kalau kemudian benar seperti itu tudingannya memang lari nantinya ke Pak Jokowi juga. Ini kan berkaitan dengan posisi Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo yang tadinya mau dijadikan partai politik pada Desember lalu, harusnya Desember 2024 itu sudah deklarasi jadi partai politik, dan Pak Jokowi waktu itu yang digadang-gadang akan jadi ketua umumnya kan batal jadinya setelah muncul ribut-ribut kasus judol ini kan. iya, betul. Dan ini masuk akal ya, Mas Hersu. Uang sebesar itu kalau misalnya benar, karena ini kan nanti masih persidangan terus ya. Tapi apa dakwaannya seperti itu, bahwa Budi Ari ini mendapat jatah 50%, itu sekitar berapa sih? Nah, coba kita hitung, karena jumlah situs judol yang dijaga oleh mereka, oleh kawanan ini ya, itu lebih dari 10.000, Mas Hersu Mm-mm. jumlahnya. Nah, kemudian per situs tersebut eh, setor 8 juta. Itu Jadi minimal sekitar berapa, 8 juta. 80 miliar per bulannya ya Mbak ya. Iya, Nah, minimal 80 miliar pada lebih ya, karena 10.000 lebih. Nah, kalau dari 80 miliar saja, per misalnya bulan taruhlah loh ya itu ya, ya, per itu per bulan. bulan. Mm-mm. Per bulan 40 miliar. Uang itu 80 lari miliar. kemana? Ya, Begitu 8 kan? ya, Uang oh 50%-nya 40 miliar. Iya, ya oke. 40 miliar menjadi jatah Budi Ari sesuai dengan dakwaan tersebut ya. Hmm. Itu uangnya lari kemana? Biasanya uang seperti itu tidak dimakan sendiri, Mas Hersu. Itu kan Hmm. mengalir kemana-mana. Makanya kemudian kita lihat para pengamat apa namanya hukum pidana dan sebagainya. Ini bahkan Projo pun bisa dikenai TPPU, tidak pidana pencucian uang, kalau seandainya ditemukan ternyata uang tersebut juga mengalir ke Projo. Hmm. Apalagi kalau mengalir ke pihak lain, begitu kan? Katanya ini kan untuk menutupi sebuah nama gitu. Hmm. Katanya Budi Ari bukan menjadi pelakunya di situ, tapi ada nama lain. Nah, nama lain yang disetori itu siapa? Kalau bukan Budi Ari, begitu. Tentunya orang yang tinggi juga jabatannya. Orang yang mengatur itu semua juga begitu, menjadi dalangnya atau menjadi pokoknya decision maker atas itu, siapa yang di atasnya Budi Ari? Begitu kan? Ya, Nah, ya itu lingkarannya seperti itulah begitu. Makanya ya. sekarang juga Projo betul-betul membela Budi Ari Hmm. begitu, karena Hmm. Budi Ari Ketua Umum Projo, Projo ini juga didanai dari mana? Itu kan yang Ya, menjadi pertanyaannya Mas pertanyaan. Hersu Oke. kemudian. Mhm. Oke, kita singgung sedikit juga ya soal pemeriksaan Pak Jokowi ya. Meskipun Anda Ya. mungkin versi lengkapnya lah itu Anda bisa nonton di Mhm. Hapsibuna Point yang sudah Mhm. tayang gitu. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim.
Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut sebagai tersangka? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ini menarik juga loh kasus Pak Jokowi ini, karena kita sudah mulai bisa mencium arahnya kemana ini, Mbak Agi, dari pernyataannya Pak Jokowi yang menyatakan bahwa saya sungguhnya, kan pertanyaan itu ketika dia ditanya oleh wartawan soal bagaimana sarannya Ibu Mega untuk dia kalau punya ijazah ya Betul. dibuka saja kan. Kemudian Pak Jokowi menjawab bahwa ya saya sebenarnya sedih kalau kemudian ini naik ke tahap berikutnya begitu ya. Ini artinya jadi penyidikan begitu ya. Tapi kata Pak Jokowi, ya ini kan sudah keterlaluan. Pak Jokowi kali ini menggunakan istilah keterlaluan, bukan dihina sehina-hinanya lagi. Artinya sebenarnya Pak Jokowi di situ kan menyiratkan bahwa dia ngerti ini kasusnya bakal ke sini arahnya ini. Berarti orang-orang itu akan nasibnya sama dengan Bambang Tri dan Gus Nur. Kira-kira kan gitu ya Mbak. Kalau saya melihatnya begitu, nggak tahu kalau Mbak Aki menafsirkan pernyataannya Pak Jokowi itu. Iya, saya juga menafsirkannya demikian karena dia juga mengatakan saya kasihan. Loh, Mm-mm. kenapa kasihan gitu? Mm. Artinya kalau dalam kalimat panjangnya begitu bahwa kasihan pihak lawannya itu nanti akan menjadi pihak yang kalah begitu Mm-mm. kan. Kalau menjadi pihak yang kalah artinya kemungkinan besar mereka akan dibui, akan dipenjara. Mm-mm. Contohnya siapa? Yang sudah terjadi ya Gus Nur begitu dan juga Bambang Tri begitu, walaupun Gus Nur sekarang sudah lepas ya, sudah bebas. Sudah bebas. Tapi dari sini Pak Jokowi ini yakin betul bahwa dia berada di pihak yang benar Yes. gitu, bahwa dia yang akan menang, dan Mm-mm. itu atas jawaban ketika ditanyakan tanggapannya terhadap pernyataan Mm. Megawati Mm. begitu. Dan kemudian kalau dikaitkan nih, ini ada kaitannya. Pak Jokowi ketika menjawab itu tentang pernyataan Megawati, kemudian pada saat hampir bersamaan Budi Ari juga menuding PDIP begitu sebagai dalang Mm-mm. dari framing ini semua. Dan Mm-mm. PDIP dipimpin ketua umumnya adalah Ibu Megawati. Jadi ini sebetulnya adalah perseteruan gitu antara sang mantan dengan ibu, Ya. dengan mantan partainya begitu, dan ini pasti ini kan dua kekuatan besar. Orang pasti mengatakan Pak Jokowi udah tidak menjabat lagi, dia tidak kuat. Oh, salah sekali. Kan Pak Jokowi ini akarnya masih sangat kuat, menteri-menterinya masih ada di kabinet, relawannya masih berjalan. Mm. Contohnya, ya Budi Ari kita lihat saja apakah Budi Ari nanti akan masuk ke dalam persidangan, dia juga akan diperiksa begitu. Kita lihat saja. Ini kan adu Ya. kuat-kuatan juga Mas Erso. Oke. Oke, Mbak Agi, kita eh, rasanya dua topik ini aja ya juga sudah sangat menarik, dan ini membuat hari Selasa ini kembali hiruk pikuk, dan ini saya kira akan berlanjut ya situasi semacam ini. Kita mohon pamit ya Mbak Agi, saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.